Saya tegaskan, ada 10 alasan di mana ibadah sholat itu nggak masuk akal, nggak masuk dalam logika kebenaran. Karena ya hanya Muhammad yang mengajarkan sholat 5 waktu. Nggak ada seorang nabi pun di dalam Alkitab yang mengajarkan sholat jengkang-jengking seperti itu. Nah, sudah ada langsung itu komentar, "Mbah, jangan sholat lagi," kata cucu saya itu. Suaranya nggak jelas. Sudah jelas? Satu, di dalam Al-Quran yang akan dihukum dan masuk neraka adalah orang yang sholat. Surat 107 ayat yang keempat. Maka celakalah orang yang sholat. Nah loh, yang sholat celaka. Aneh ini ayat Bang Mamat ini. Nah ini salah satu dari 300 ayat. Saya sudah banyak bongkar loh 300 ayat ini. Saudara-saudara nggak boleh nggak boleh nagih terus kepada saya. Nah ini salah satunya. Neraka bagi yang sholat, surat ke-107 ayat yang keempat. Wawailul lil musallin. Neraka yang beliau mendengarkan ya tanda kutip celoteh dari Saifuddin Ibrahim yang mengatakan bahwa nabi-nabi sebelumnya itu tidak ada yang mengajarkan tentang sholat. Yang ingin saya sampaikan bahwa turunnya atau kedatangan nabi-nabi utusan Allah keseluruhannya mengajarkan tentang ajaran Islam. Keseluruhan nabi-nabi diutus untuk menjadi pembawa misi dari ajarannya Muhammad, sehingga sebelum mereka diutus ke dunia terjadi perjanjian di alam gaib agar jika sekiranya telah datang kepada mereka This meeting is being recorded. Oke ya. Saya ulangi ya. Kedatangan nabi-nabi yang diutus oleh Allah ke muka bumi ini seluruhnya menyampaikan ajaran Islam. Seluruhnya membawa misi dari seorang rasul yang bernama Muhammad. Sehingga sebelum mereka diturunkan ke dunia, mereka diambil janjinya di alam gaib bahwa apabila mereka telah diutus ke dunia ini lalu sampai kepada mereka kitab dan hikmah, setelah itu datang kepada mereka seorang rasul yang bernama Muhammad, mereka harus beriman kepadanya dan menolongnya. Dan itu mereka bersaksi di hadapan Allah. Jadi turunnya nabi-nabi secara mikro atau secara makna pada diri kita itu beriringan, berurutan dengan perkembangan kesadaran diri di dalam diri kita.
perkembangan atau kemajuan kesadaran diri di dalam diri kita. Oleh karena kesadaran diri kita ini terpengaruh oleh lingkungan, oleh jasad kita, dan jasad kita terikat oleh ruang dan waktu. Jadi begitu kita turun ke dunia ini tidak serta-merta langsung menjadi orang dewasa, melainkan harus dimulai dari menjadi seorang bayi, menjadi anak-anak, menjadi remaja, menjadi dewasa, ya, itu mengikuti perkembangan waktu. Pada saat dalam usia masih bayi, barang siapa yang meninggal pada saat itu, maka tidak ada tanggung jawab bagi mereka dan dipastikan masuk surga. Kemudian setelah usia anak-anak, sudah bisa diajarkan kepada mereka nama-nama benda atau nama-nama segala sesuatu, sudah bisa diajarkan kepada mereka tentang pencipta segala sesuatu itu, maka disitulah berlaku baginya ajaran Ibrahim, ajaran Tauhid, memperkenalkan tentang Tuhan. Kemudian setelah memasuki usia remaja, ya, seorang anak sudah bisa membedakan antara yang hak dengan yang batil, yang benar dengan yang salah. Maka sejak itulah berlaku hukum baginya. Dia akan mendapat hukum atas perbuatannya. Jika dia melakukan perbuatan baik, diganjar dengan pahala. Jika dia melakukan perbuatan yang salah, diganjar dengan dosa. Itulah ilmu Taurat yang sampai kepadanya. Jadi pada usia remaja dia berlaku hukum Taurat. Hukum Taurat ini diperuntukkan agar dia, peruntukan baginya agar dia bisa mendapatkan pelajaran. Sama dengan seorang anak kecil yang dididik oleh orang tuanya. Jika dia melakukan sesuatu perbuatan yang baik, maka dia akan diberikan hadiah. Jika dia melakukan sesuatu yang buruk, maka dia dihukum oleh orang tuanya atau diancam dengan hukuman jika berniat untuk melakukan keburukan. Hal itu dilakukan karena kesadaran dirinya masih dalam proses berkembang, dan itulah merupakan didikan. Jadi bahasa dalam Al-Quran, Taurat diajarkan kepadanya agar dia mendapat pelajaran. Kemudian setelah itu, setelah memasuki usia dewasa, ya, seorang anak tadi melakukan kebaikan atau menghindari perbuatan salah bukan lagi karena tertarik kepada hadiah atau takut kepada ancaman. Masa-masa inilah manusia diajarkan tentang hikmah atau kebijaksanaan. Artinya dia sudah mendapatkan pelajaran dari masa-masa hidup sebelumnya. Ya, setelah dia mendapatkan pelajaran, maka tidak perlu lagi takut akan ancaman jika dia melakukan hal yang buruk, karena dia sendiri mengetahui bahwa keburukan itu seharusnya tidak boleh dilakukan. Ya, tanpa diancam dengan hukuman pun dia tidak akan melakukannya. Demikian pula tentang kebaikan, tanpa dijanjikan sebuah hadiah pun dia akan melakukannya. Itulah orang-orang yang sudah dewasa, sudah bijaksana. Artinya dia telah mendapatkan hikmah. Maka di dalam dirinya sudah bekerja ruh kebenaran. Lalu kemudian terhadap ajaran-ajaran Tauhid, ajaran Taurat, dan ajaran Injil yang diajarkan kepada seluruh manusia, berdasarkan ajaran Tauhid bahwa kebaikan itu semua datangnya dari Allah dan keburukan itu
datang dari diri sendiri. Ya. Lalu kemudian jika sekiranya melakukan keburukan, diancam oleh Allah bahwa di akhirat nanti kita akan mendapatkan siksa. Sementara ketika kita melakukan kebaikan, di akhirat nanti kita akan mendapatkan kenikmatan surga. Ketika manusia sudah menginjak usia dewasa, maka dia melihat betapa dirinya sangat sulit untuk terhindar dari perbuatan atau hal-hal yang mendorongnya untuk melakukan perbuatan yang buruk. Kemudian sangat sulit untuk mengakui bahwa perbuatan-perbuatan kebaikan itu adalah perbuatan yang Allah. Jadi diajarkanlah kepada manusia bahwa ketika seorang manusia melakukan kebaikan, lalu kemudian dia mengaku dirinya yang melakukan kebaikan itu merupakan salah satu atau merupakan keingkaran yang sangat besar terhadap Tuhan. Bahwa manusia pernah berjanji di hadapan Tuhan, manusia itu hanya sebagai hamba, hanya sebagai, kalau bahasa kasarnya, sebagai budak, ya, di mana seorang budak itu bekerja ya tanpa perlu mendapatkan imbalan. Tugas seorang hamba adalah menyatakan asma Allah, menyatakan kebaikan-kebaikan Allah, ya, dengan catatan dia harus mengakui bahwa perbuatan kebaikan tersebut bukan perbuatannya, melainkan perbuatan Allah. Ketika dia mengakui bahwa kebaikan itu adalah perbuatannya, itu merupakan keingkaran atau kemungkaran. Olehnya itu seorang manusia akan melihat betapa sulitnya mencegah dirinya dari melakukan perbuatan keji, dan yang sangat sulit sekali adalah menghindarkan dirinya dari perbuatan kemungkaran. Maka datanglah Nabi yang dijanjikan oleh Allah, Nabi yang oleh para nabi-nabi yang lain sudah menjalankan misi beliau. Lalu datanglah Muhammad mengajarkan tentang sholat, bahwa dengan mendirikan sholat ini, itulah yang akan mencegah diri kita dari perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Jadi sholat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Itulah ajaran yang dibawa oleh Muhammad, yang merupakan ajaran sejak awal, ya, sejak Nabi Ibrahim, Nabi Musa, dan Nabi Isa, semuanya sudah mengajarkan hal demikian. Sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Lalu kemudian Rasulullah melalui peristiwa Isra Mi'raj, beliau diajarkan bagaimana teknik yang paling tepat atau teknik yang paling baik untuk mendirikan sholat, ya. Teknik untuk mendirikan sholat, ya. Akhirnya muncullah gerakan-gerakan seperti itu. Bagaimana cara takbir, bagaimana cara ruku, bagaimana cara i'tidal, bagaimana cara sujud. Semua itu merupakan, ya, cara mendirikan sholat. Sekarang yang perlu saya jelaskan, siapakah yang disebut di dalam Al-Quran surat ke-107 itu? Fawailul lil musallin, kecelakaan bagi orang yang musallin. Siapa yang disebut dengan musallin? Perhatikan, ketika kita dalam kondisi rahasia berjanji, beralastu, di sini kita sangat mengenal akan Allah, ya, sangat mengenal Allah. Kemudian ketika mengatakan bala syahidna, lalu aku terhijab oleh cahaya. Nah, pada kondisi terhijab oleh cahaya ini sudah tidak lagi mengatakan syahidna, atau bahasa kasarnya dia tidak bisa lagi melihat kepada Allah, tetapi dia sedang mengingat, ya, dia bisa mengingat. Nah, inilah yang disebut dengan orang-orang yang sholat, ya, musallin. Musallin di dalam diri kita itu adalah ruh, ya, dia yang pasti mengingat kepada Allah itu dengan cara yang sangat benar. Nah, itu yang disebut dengan musallin. Lalu kemudian ruh ini
dibuat keserupaannya menjadi jiwa, lalu masuk ke dalam jasad. Nah, jadi orang yang musolin tadi sudah masuk ke dalam jasad. Nah, kecelakaan bagi orang yang musolin ini yang selalu lalai dari sholatnya, yang selalu lalai untuk mengingat kepada Allah, sehingga diajarkanlah supaya dia mendirikan sholatnya, supaya dia bisa kembali kepada fitrahnya, supaya dia bisa kembali kepada ruh, supaya dia bisa mengingat kepada Allah dengan cara yang sangat tepat tanpa keraguan. Maka diajarkanlah teknik, ya, perhatikan tentang dirimu, ya, perhatikan tentang dirimu. Dirimu itu adalah tercipta atas fitrah, ya. Dirimu tercipta atas fitrah. Fitrah itu yang disebut dengan ad-din. Ya. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din, tahukah kamu orang yang mendustakan ad-din, orang yang mendustakan fitrahnya? Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din, fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Anak yatim adalah ruh yang masuk ke dalam jasad kita, itu yang disebut dengan anak yatim. Ketika dia masuk ke dalam jasad, maka tempatnya pada diri kita adalah tempat yang paling rendah. Ya. Jadi menghardik anak yatim artinya menjadikan anak yatim itu di tempat yang serendah-rendahnya. Ya. Jadi kita harus berlaku adil terhadap anak yatim, artinya dia harus dikembalikan kepada asalnya di tempat yang paling tinggi. Ya. Nah, kemudian alladzina yad'unal yatim, kemudian orang yang tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Yang disebut dengan orang miskin adalah wilayah Muhammad atau wilayah kesadaran kita. Ketika kita sudah masuk ke dalam jasad ini, kesadaran kita menjadi berkurang, sudah terpengaruh oleh jasad, oleh ruang dan waktu. Maka memberi makan orang miskin itu artinya kita mesti mengisinya dengan pengetahuan-pengetahuan Al-Quran. Jadi bersalawat kepada Muhammad artinya kita membaca Al-Quran untuk ditempatkan di sini, di tempat yang tinggi. Al-Quran ditempatkan pada tempat yang tinggi. Dijadikan ini, ya, diberi makan. Orang miskin ini diberi makan. Nah, lalu muncullah tadi fawailul lil musallin, kecelakaan bagi orang yang sholat, roh ini, ya, yang lalai dari sholatnya, lalai karena terpengaruh oleh kekuatan hawa nafsu. Nah, maka oleh karena itu diajarkanlah dalam ajaran Rasulullah bagaimana cara mendirikan sholat. Ini mesti ruh yang sudah masuk ke dalam jasad yang berada di tempat titik terendah ini harus diangkat naik lagi supaya dia bisa kembali kepada fitrahnya, supaya dia bisa kembali kepada asal kejadiannya semula. Jadi insya Allah videonya ini akan saya pasangkan dengan perkataannya Saifuddin Ibrahim yang mempertanyakan tentang sholat, yang mempertanyakan tentang, yang mengatakan bahwa orang yang sholat itu akan masuk neraka hanya dengan satu kata, fawailul lil musallin, kecelakaanlah bagi orang-orang yang sholat. Alladzina hum an sholatihim sahun, yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya. Alladzina hum yura'un, yaitu orang-orang yang berbuat riya, melakukan kebaikan hanya untuk mendapatkan pujian, itu riya. Orang-orang yang melakukan kebaikan dengan niat untuk mendapatkan pujian, mereka-mereka itulah yang tidak ada sholatnya, ya, tidak ada sholatnya. Karena itulah salah satu perbuatan kemungkaran, melakukan kebaikan untuk mendapatkan pujian. Kenapa disebut kemungkaran? Karena alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji itu hanya bagi Allah. Kita manusia tidak wajar untuk dipuji. Kenapa? Karena segala perbuatan baik itu adalah perbuatannya Allah. Kita manusia tidak pernah melakukan perbuatan seperti itu. Bisa dibuka di surat yang ketiga, surat Ali Imran ayat 188. Silakan buka masing-masing.